Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Selasa dini hari tadi. Gerombolan pemuda yang diduga geng motor kembali meresahkan warga di Cimahi, Jawa Barat. Aktris dan politikus Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Tiga pria yang diduga sedang pesta narkoba digerebek polisi di sebuah rumah di Tulang Bawang, Lampung. Halo, selamat pagi. Ya, senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Badraf akan menemani Anda di Fokus Pagi kali ini 10 Januari 2023. Tapi kali ini Fokus Paginya spesial. Iya, karena mulai dari puncak HUT IVM yang ke-28 akan mulai pada hari ini ya, Sheila ya. Dan kita juga hari ini ditemani oleh kue yang udah melambangkan bahwa kita sedang merayakan kebahagiaan dalam hari ulang tahun Indosiar. Iya, tapi tahan dulu pemirsa untuk informasi terkait dengan ulang tahun Indosiar karena kami akan hadirkan informasi pertama terkait dengan gempa bumi tektonik berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Selasa dini hari tadi. Ya, gempa yang berpotensi tsunami itu memicu kepanikan warga hingga berlarian keluar rumah mencari tempat aman. Gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo ini serta-merta membuat panik warga di kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa dini hari tadi. Masyarakat berlarian keluar rumah menuju jalan raya dan tempat ketinggian serta ruang terbuka. Getaran gempa juga dirasakan di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Dilaporkan dampak gempa yang terjadi saat sejumlah penduduk sedang terlelap tidur ini, puluhan rumah serta kendaraan rusak berat dan ringan. Data BMKG menyebutkan gempa dengan kekuatan 7,5 magnitudo ini berpusat di 136 km barat laut Maluku Tenggara dan berpotensi tsunami. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas subduksi Laut Banda. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Warga desa Sukundi, Kudus, Jawa Tengah terpaksa kembali mengungsi untuk menyelamatkan diri mereka saat debit air Sungai Wulan semakin bertambah Senin malam. Sementara di Kabupaten Demak, pasca banjir bandang yang menerjang perumahan di desa Kebon Batur, belasan rumah ditinggal penghuninya dalam kondisi penuh lumpur dan sampah. Meski sudah lebih dari sepekan berlalu, namun banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Hingga Senin sore, ketinggian air mencapai 20 cm hingga 40 cm. Di Desa Sukun, Kecamatan Karangtengah, banjir yang merendam permukiman warga selama 10 hari membuat warga stres dan jenuh. Tak sedikit pula warga yang terserang penyakit kulit. Warga mengaku selama banjir tidak ada penanganan dari pemerintah, baik berupa pompanisasi maupun pengobatan gratis. Warga berharap pemerintah daerah memberikan bantuan dan mengatasi banjir yang merendam tempat tinggal mereka. Sementara, hari keempat pasca banjir bandang di perumahan Arion, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, petugas gabungan TNI Polri terus berupaya membantu membersihkan sisa lumpur dan sampah yang mengendap. Saluran air yang dipenuhi lumpur menjadi kendala dalam melakukan pembersihan. Belasan rumah dalam kondisi kotor dan penuh lumpur nampak kosong ditinggal penghuninya. Untuk pengamanan kita berkoordinasi dengan Koramil, kita tempatkan personel di perumahan ini sekaligus bekerjasama dengan ormas terkait, ada banser, ada keamanan lingkungan di perumahan ini untuk mengamankan seluruh area yang ada di perumahan ini. Dan kita terapkan yang bukan penghuni perumahan Arion tidak boleh masuk, termasuk pemulung sampai saat ini kita belum perbolehkan masuk. Hingga kini, penanganan pasca banjir bandang diambil alih pemerintah Desa Kebon Batur, mulai dari dapur umum hingga pendistribusian bantuan.
yang sebelumnya dilakukan oleh BPBD Demak. Meski demikian, hingga hari keempat pasca banjir bandang, warga masih mengalami krisis air bersih. Sementara di Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, banjir yang sempat surut kini kembali naik. Padahal, saat ini saja ketinggian air yang merendam permukiman mencapai 1 meter. Tambahan debit air diperkirakan seiring dengan dibukanya pintu Bendung Wilalung hingga membuat debit air Sungai Wulan semakin bertambah. Warga pun bahu-membahu meninggikan tanggul di wilayah Kecamatan Undaan. Warga terpaksa kembali mengungsi untuk menyelamatkan diri. Guna menjamin keamanan warga, petugas melaksanakan patroli menggunakan perahu karet. Polisi juga mengimbau supaya warga segera mengungsi atau berada di lokasi yang aman jika sewaktu-waktu ketinggian air meningkat. Kita titip pada warga-warga yang memang rumahnya aman ya dan sekitarnya terdampak banjir dan mengungsi agar bisa menjaga keamanan rumah di sekitarnya sehingga mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, banjir masih merendam 29 desa di 5 kecamatan. Jumlah pengungsi mencapai 1.128 jiwa yang tersebar di 12 lokasi pengungsian. Tim Liputan melaporkan. Ya, intensitas hujan yang tinggi membuat sebuah jembatan gantung di Desa Campaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat roboh diterjang luapan Sungai Cilutung. Selain itu, sebuah warung rata dengan tanah akibat tertimpa longsor tebing setinggi 3 meter. Kamera amatir warga merekam detik-detik luapan Sungai Cilutung di Blok Cilengsar, Desa Campaga, Majalengka, Jawa Barat, yang menerjang sebuah jembatan gantung pada Minggu sore. Jembatan gantung sepanjang 35 meter yang baru dibangun pada 2019 itu roboh dan tak bisa dilintasi. Jembatan tersebut merupakan akses terdekat penghubung 3 desa. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan tebing setinggi 3 meter longsor dan menimpa kios milik warga. Jam 5 lah. Jam 5. Itu jembatan putus itu karena apa, Pak? Karena air besar. Air sungai? Iya, ini kiriman. Ini kan tampungan dari Cikijing. Ini kan di sini semua, dari Cikijing itu. Pada Senin pagi, warga dibantu anggota TNI dan Polri bergotong royong membersihkan material longsor yang menimpa sebuah warung gorengan di desa yang sama. Warung tersebut rata dengan tanah setelah tertimbun longsor tebing setinggi 3 meter saat kawasan tersebut diguyur hujan deras. Kejadian di Desa Campaga ini karena intensitas hujan yang cukup deras, cukup tinggi di hari Minggu kemarin dari jam 14 sampai jam 17 sore masih deras. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena pemilik warung sempat menyelamatkan diri sebelum terjadi longsor. Sementara putusnya jembatan membuat warga harus memutar melewati jalan lain sejauh 3 km. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Genangan banjir juga masih merendam ratusan makam yang berada di tempat pemakaman umum TPU Semper Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Tingginya permukaan air hingga 60 cm membuat kesulitan sebagian warga yang ingin berziarah. Genangan banjir setinggi 20 hingga 60 cm ini masih merendam tempat pemakaman umum TPU Semper Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Meski dalam 3 hari terakhir ibu kota sudah tak lagi diguyur hujan. Tingginya muka air membuat sebagian besar makam di 20 blok unit Islam terendam banjir. Bahkan banyak pula makam yang mengalami kerusakan serta hanya terlihat batu nisan dan papan nisan. Sebagian warga yang ingin berziarah ke makam keluarganya pun tampak kesulitan. Mereka harus melewati satu persatu makam yang tidak tergenang air. Dulu atau bagaimana, Pak? Muter, Pak, melangkai satu persatu ini, Pak, ini. Bersama anak istri ini, saling lompat-melompat gimana, Pak, ya, biar bisa nyampe di sini nih. Ya. Kalau nggak, kadang-kadang juga kita ke sini, kalau udah nggak ada langkah, gue rendem, Pak, jalan ya. Sementara menurut penjaga makam, genangan banjir ini merupakan dampak dari guyuran hujan dengan intensitas cukup tinggi beberapa waktu lalu. Kondisi diperparah buruknya drainase di lokasi makam. Kalau yang dalam ini Pak, jam berapa? Ini dalam bisa 1,5 meter. Ini disebabkan gara-gara apa? Ya, itu hujan lebat itu. Malam tahun baru, ya udah. Pak, baik. Ini kira-kira ada berapa puluhan atau ratusan makam Pak yang terendam, Pak? Bangsa sekitar berapa, 1 bulan, ya hampir 800 makam lah.
Banjir memang kerap terjadi di TPU Semper Budi Dharma seiring musim penghujan. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan pembenahan di lokasi ini. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, bencana tanah bergerak di Kampung Marga Mulia, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten semakin mengkhawatirkan. Retakan pada dinding dan lantai rumah warga semakin besar dan parah. Seperti inilah kondisi rumah penduduk di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Lebak, Banten yang rusak akibat pergerakan tanah. Bahkan satu rumah terpaksa ditinggalkan pemiliknya karena kondisi rumah sudah cukup mengkhawatirkan lantaran retakan pada dinding dan lantai rumah semakin membesar. Sementara warga lainnya semakin diselimuti kecemasan karena hampir setiap hari rumahnya mengalami keretakan yang diiringi suara seperti patahan. Sampai saat ini tercatat ada 18 kepala keluarga yang terdampak, 13 rumah rusak, 7 rumah rusak parah, dan 1 rumah ambruk. Gimana sih? Udah nggak diisi karena udah rusak parah. Oh gitu. Sekarang tinggal di mana teh? Di rumah orang tua. Di orang tua juga udah pada retak. Oh gitu ya. Apa-apa yang rusak teh? Semua kali. Oh gitu. Jebol semua ya? Jebol semua. Jadi takut? Jadi ngungsi, nggak bisa ditempatin, parah banget. Sementara itu bencana tanah bergerak juga menimpa belasan rumah warga di Pacitan, Jawa Timur. Senin sore, Bupati Pacitan bersama BPBD dan anggota TNI Polri ke lokasi tanah gerak di Desa Purworejo. Selain melihat langsung kondisi rumah yang mengalami retak-retak, pemerintah setempat juga berencana merelokasi tempat tinggal mereka ke areal persawahan yang lokasinya dekat dengan kantor desa. Relokasi diprioritaskan bagi 6 kepala keluarga yang rumahnya rusak parah. Pemirsa, gerombolan pemuda yang diduga geng motor kembali meresahkan warga di Cimahi, Jawa Barat. Ya, ini tak hanya meneror, gerombolan yang membawa senjata tajam itu sampai melukai warga yang berpapasan saat mereka tengah konvoi di sejumlah titik jalan. Puluhan pemuda yang diduga sebagai geng motor ini kembali beraksi hingga meresahkan warga. Mereka berkonvoi di sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin dini hari sambil membawa senjata tajam. Geng motor tersebut meneror dan melukai warga yang berpapasan saat konvoi. Akibat penganiayaan itu, seorang pelajar SMA mengalami luka parah, terkena sabetan senjata tajam di punggung, leher, hingga jarinya nyaris putus. Kini aparat masih mengejar pelaku penganiayaan terhadap korban yang diduga berjumlah 2 orang. Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan penyelidikan dan mohon doanya agar perkara tersebut segera terungkap. Tak hanya di Cimahi, gerombolan geng motor di Garut, Jawa Barat juga kembali berulah. Mereka menyisir Jalan Terusan Ahmad Yani dengan mengacungkan senjata tajam dan pecahan botol. Selain memakan hampir seluruh badan jalan, masyarakat juga dibuat resah dengan aksi teror yang dilakukan. Kini polisi tengah memburu sejumlah orang yang diduga beraksi dalam gerombolan geng motor tersebut. Tim Liputan melaporkan. Diduga hendak tawuran, belasan remaja bersenjata tajam diamankan tim patroli perintis Polres Jakarta Timur di kawasan Pasar Ciplak, Jatinegara. Kelompok remaja ini telah bersepakat untuk tawuran melalui media sosial. Tim patroli perintis presisi Polrestro Jakarta Timur mengamankan 10 orang remaja di sekitar Pasar Ciplak, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Kelompok remaja ini sempat melarikan diri saat hendak ditangkap. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan celurit yang disembunyikan di kolong meja. Petugas kembali mengamankan 4 remaja lain usai melakukan penyisiran di kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Mereka juga membawa celurit. Rupanya para pelajar ini hendak melakukan tawuran setelah bersepakat melalui media sosial. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 14 remaja beserta barang bukti berupa 2 senjata tajam jenis celurit dibawa ke Mapolsek di Jatinegara. Patroli Presisi Jakarta Timur melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pasar Ciplak ada sekitar kerumunan remaja yang akan melakukan tawuran. Selanjutnya tim mengarah ke sana dan benar didapati sekelompok remaja yang melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor, ada yang berboncengan 2, ada yang berboncengan 3. Tawuran remaja yang kerap terjadi di wilayah Jakarta Timur membuat resah masyarakat.
Orang tua diimbau mengawasi buah hatinya dan melarang jika hendak keluar pada jam malam. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga terkena serpihan mainan yang sedang viral lato-lato, seorang bocah di Kuburaya, Kalimantan Barat nyaris buta hingga harus menjalani operasi mata. Ya, sementara di Cirebon, Jawa Barat, mainan keseimbangan tangan itu terlepas dari tangan seorang anak dan mengenai TV serta jendela rumah. Mainan yang tengah viral kerap disebut lato-lato mulai memakan korban. Bocah berusia 8 tahun di Kuburaya, Kalimantan Barat, bulan Desember 2022 lalu harus menjalani operasi pada matanya. Tindakan itu terpaksa dilakukan usai matanya terkena serpihan mainan keseimbangan tangan yang kerap disebut lato-lato itu. Ia mengeluh sakit pada mata sebelah kanan yang tak tertahankan. Meski telah menjalani operasi, kondisi mata sang bocah masih belum normal seperti sedia kala. Kena lato-lato, masuk merah matanya. Kata dokter Lisa, spesialis mata, ini harus dibawa ke Sudarso karena harus dioperasi. Matanya yang satu sebelah kanan tidak nampak sama sekali. Lain lagi yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Permainan yang menjadi fenomena ini merusak satu unit televisi di rumah seorang warga. Pasalnya, sang anak yang tengah memainkan lato-lato diduga tak bisa mengendalikan hingga terlepas dari tangan dan mengenai televisi saat bermain di dalam rumah. Akibatnya, TV pun mengalami retak pada bagian layar hingga kini tak bisa digunakan. Sepatutnya dalam bermain, orang tua senantiasa memberikan pengawasan terhadap anak. Anak sebaiknya diberi pengertian akan dampak negatif dari permainan yang digunakan agar peristiwa seperti ini bisa dihindari. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, aktris dan politikus Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Vena Melinda melaporkan kekerasan yang sudah dilakukan Ferry saat mereka berada di kota Kediri. Ferry Irawan tak mau berbicara banyak kepada wartawan seusai diperiksa oleh penyidik Reskrim Polda Jawa Timur Senin siang terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh sang istri Vena Melinda. Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Mas, terkait laporan ini gimana Mas tanggapannya? Jadi klarifikasi aja. Sementara itu, Polda Jatim membenarkan adanya laporan dugaan KDRT yang terjadi di sebuah kamar hotel pada 8 Januari di kota Kediri. Bahkan Vena mengklaim kerap diancam oleh sang suami. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah. Pakai tangan kosong atau ada? Kepala. Si terlapor sering melakukan ancaman atau kekerasan ke korban. Sudah berapa lama nih? Secara verbal atau fisik? Fisik. Ancamannya sudah berlangsung berapa lama nih? Sering kali menurut korban. Sementara itu, meski sudah diperiksa, hingga kini status Ferry pun masih menjadi saksi. Sedangkan pasca diperiksa penyidik, Senin siang kondisi Vena Melinda dari laman sosial media sang anak dikabarkan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Vena Melinda yang melaporkan Ferry Irawan dalam kasus KDRT ini mengagetkan publik. Pasalnya selama ini keduanya dikenal mesra dan kerap membagikan kisah perjalanan liburan mereka di media sosial. Termasuk mereka juga baru pulang liburan dari Hong Kong beberapa waktu lalu. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, pelaku penganiayaan anak oleh ayahnya di Jakarta Selatan yang sempat viral beberapa waktu lalu kini resmi menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini setelah polisi melakukan gelar perkara. Raden Indrajana Sofyandi, pelaku penganiayaan terhadap anaknya yang videonya sempat viral di media sosial, resmi menyandang status sebagai tersangka pada Senin sore. Sebelumnya tersangka diperiksa penyidik selama lebih dari 8 jam dan dicecar dengan 25 pertanyaan. Ya, meski sudah berstatus tersangka, polisi belum menahan Indra sebab hukuman yang diceratkan ke tersangka kurang dari 5 tahun penjara. Rencananya pada hari Selasa ini, tersangka akan dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan.
kita mintain keterangan dulu. Ya, jadi penetapannya jelas sudah menjadi tersangka. Besok panggilan jam berapa, Bu? Jam 10. Jam sudah 10. Konfirmasi akan datang? Ya, itu sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk hadir. Kalau tidak hadir, akan dijemput pasal? Itu nanti penyidik yang mempunyai kebijaksanaan. Kita ke informasi selanjutnya, 2 dari 3 korban tenggelamnya kapal cepat di perairan Serui, Kepulauan Yapen akhirnya ditemukan. Keduanya merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil 170905 Barapasi. Jasad Serda Tommy Carter, anggota Koramil 1709-05 Barapasi ditemukan warga di Kampung Mansesi, Distrik Pulau Kurudu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin siang. Korban merupakan salah satu penumpang kapal cepat yang tenggelam pada Sabtu malam di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Jasad kemudian dievakuasi dengan menggunakan KRI Albacora 867 dan selanjutnya dibawa ke Serui. Sementara jasad korban Serda Arafat Lawini ditemukan tim SAR Sabtu malam dan telah diberangkatkan ke Kota Sorong, Papua Barat. Akan bekerja sampai semua korban ini ditemukan. Kemudian yang mengalami perawatan di rumah sakit pun harus kita pastikan semua dalam keadaan aman. Kapal cepat berpenumpang 7 anggota TNI Angkatan Darat dan 7 warga sipil itu terbalik di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Sabtu lalu. Kapal sebelumnya bertolak dari Serui menuju Barapasi, Kabupaten Mamberanu Raya. Rianto Nai melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Terlempar dari truk yang melaju di atas jalan tol setinggi sekitar 10 meter di Jombang, Jawa Timur, seorang tewas dan seorang lainnya luka parah. Ya, sementara di lokasi lainnya di Tangerang, Banten, seorang wanita mengendarai motor tewas setelah sepeda motornya tersenggol truk. Kecelakaan yang dialami seorang pengendara motor di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang langsung menarik perhatian warga. Terlebih sang pengendara motor, Rosmawati, tewas seketika setelah terlempar dari motornya. Warga langsung menutupi jasad korban yang tergeletak di tepi jalan dengan kain sarung. Menurut saksi mata, sebuah truk menyerempet sepeda motor korban hingga korban beserta motornya tersungkur ke tepi jalan. Diduga berdasarkan informasi masyarakat setempat, diserempet truk yang tidak diketahui identitasnya sehingga ibu jatuh sampai bagian kepala belakang menyentuh aspal yang akhirnya meninggal dunia. Polisi hingga kini masih memburu sopir truk yang langsung tancap gas usai menyerempet korban. Sementara jasad korban dievakuasi ke RSUD Balaraja untuk diotopsi. Di Jombang, Jawa Timur, warga di sekitar jalan tol di Gondang Manis, Bandar Kedung Mulyo, Senin siang digemparkan dengan insiden terlemparnya 2 pengendara truk pengangkut cabai dari ketinggian sekitar 10 meter di atas jalan tol. Seorang di antaranya, Abdul Rasak, sopir truk, tewas seketika. Seorang lagi, kernet truk, Rizal Pratama, mengalami luka-luka. Saat dicek, tampak sebagian badan truk menggantung tersangkut di atas jalan tol, sedangkan muatan cabai terserak ke bawah jalan tol. Mungkin kelalaian, overspeed atau sebagainya masih diselidiki. Secara kronologis kendaraan meluncur dari timur ke barat, kemudian lepas kendali sehingga menabrak median wire rope, menabrak wire rope dulu, kemudian pembatas beton sehingga kondisi truk ringsek. Petugas jalan tol dibantu polisi lalu mengevakuasi truk ringsek yang posisinya tersangkut di antara ruas tol. Sementara kedua korban dievakuasi ke RSUD Jombang. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Seorang kepala sekolah dan 2 siswa sebuah madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terluka usai tertimpa atas ruang kelas yang ambruk. Ya, pasca kejadian, pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar selama beberapa hari. Sejumlah pekerja dibantu para relawan membersihkan puing-puing reruntuhan salah satu ruang kelas madrasah ibtidaiyah Gemantar di Kecamatan Modoan, Kabupaten Sragen yang ambruk saat kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Akibatnya, seorang kepala sekolah dan 2 siswa mengalami luka ringan. Diduga, atap ruang kelas ini ambruk lantaran konstruksi kayu penyangga atap lapuk dimakan rayap. Petugas dari Polsek Modoan yang datang ke lokasi langsung mencari penyebab pasti ambruknya atap ruang kelas ini.
sebelah sampingnya itu kan sudah ada pembangunan, namun demikian bahan-bahannya mungkin kurang baik juga sehingga atapnya atau blandarnya itu ya ada 2 yang melengkung itu tadi. Itu otomatis nanti akan diperbaiki juga karena sudah melihat kejadian seperti itu supaya tidak terulang lagi. Sementara pasca ambruknya atap ruang kelas, kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Kemantar diliburkan sementara waktu. Hal ini dilakukan guna menghilangkan trauma siswa. Yang 3 kelas kemungkinan libur dikarenakan yang tadi di kelas 2, kelas 4, dan kelas 6 mungkin ada trauma sedikit dari anak-anak. Nanti yang lainnya juga akan ada untuk menjadi motivasi pada anak supaya tidak ada trauma. Pihak yayasan akan segera merenovasi ruang kelas yang rusak. Selama perbaikan, kegiatan belajar mengajar akan dialihkan di masjid dekat sekolah dan 3 ruangan di Madrasah Diniyah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengagendakan pemeriksaan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ya, Ricky Rizal akui menyembunyikan senjata Brigadir Yosua atas inisiatif sendiri dan tak ada kaitannya dengan Putri Chandrawati. Menjadi terdakwa pertama yang diperiksa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ricky Rizal dicecar pertanyaan seputar senjata milik korban dan kejadian penembakan. Untuk memperkuat kesaksiannya di tengah persidangan, Ricky Rizal diminta untuk memperagakan adegan saat penembakan almarhum Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Sudah terjadi ribut-ribut Pak pada saat jalan itu. Kan saya bingung apa yang terjadi gitu, terus begitu ini Richard, ini Bapak Joshua di depan, terus Om Kuat saya lihat ada di posisi sebelah kiri kan. Saya jalan gitu, jongkok gitu. Saya masih jalan, jongkok gitu. Bapak marah, terus Joshua, ada apa nih? Apa Pak? Gitu kan. Terus Richard kan seperti ini. Terus Joshua, ada apa nih? Lah itu saya set gitu loh, gitu Pak. Saya kaget, der. Terus saya dengar ada dari Romer, saya langsung ke arah dapur sini Pak. Ya, selama persidangan Ricky Rizal dicecar dengan pertanyaan terkait senjata milik korban yaitu Brigadir Yosua yang disembunyikan oleh Ricky. Dalam keterangannya saat ditanya, dirinya mengaku khawatir Yosua akan menggunakan senjata untuk membalas perilaku Kuat Ma'ruf beberapa waktu lalu. Sementara itu, pada pekan ini, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati juga akan diperiksa sebagai terdakwa. Sementara Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu. Senior di situ, dan saya yang mendapat cerita dari Kuat bahwa dia sempat mengejar Joshua menggunakan pisau. Setelah itu saya teringat dengan apa yang disampaikan Kuat, saya melihat ada senjata stayer di antara kasur dengan lemari, di situ saya ambil Pak. Dan setelah itu saya buka lemari, ada senjatanya Joshua juga, dan di situ juga saya ambil. Hanya senjatanya. Seperti itu? Untuk mengantisipasi kalau Joshua tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Kuat kepada Joshua Pak. 3 pria yang diduga sedang pesta narkoba digerebek polisi di sebuah rumah di Tulang Bawang, Lampung. Ya, Fokus Pagi segera kembali bersama Sheila Balatrap. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, 2 pemuda di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi di pinggir jalan lintas Sumbawa karena hendak bertransaksi narkotika. Sementara 3 pria yang diduga sedang pesta narkoba digerebek di sebuah rumah di Tulang Bawang, Lampung, Senin siang. Timres Narkoba Polres Tulang Bawang yang menggerebek sebuah rumah di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung, Senin siang langsung menangkap 3 pria yang diduga sedang berpesta narkoba.
Meski sempat kabur ke atap rumah, para pelaku tak berkutik saat dikepung polisi. Awalnya mereka membantah tengah berpesta narkoba, namun saat polisi menemukan plastik sisa sabu dan alat isap, ketiganya tak bisa mengelak. Penangkapan ini adalah hasil pengembangan penangkapan seorang tersangka bandar sabu. Dari penangkapan yang TKP kedua, kami sita 1 HP Oppo A12 warna biru, HP Vivo V20 warna pelangi, dan 1 HP Samsung warna hitam. Kemudian 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu sisa pakai. Sementara itu, 2 pemuda di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi di pinggir jalan lintas Sumbawa Senin pagi karena diduga hendak bertransaksi narkotika. Dari keduanya, polisi berhasil mendapati 4 paket sabu-sabu siap edar seberat 5,25 gram dan 2 unit ponsel sebagai barang bukti. Kedua tersangka merupakan jaringan pengedar narkotika di kota Sumbawa dan merupakan pengguna narkotika aktif terbukti dengan hasil tes urin positif. Riyadi Sulhi dan Aris Susanto melaporkan dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan Tulang Bawang, Lampung. Pemirsa, polisi menangkap pria yang berbeda di balik kematian seorang asisten rumah tangga di rumah majikannya di Cipayung, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan, tersangka tega membunuh korban karena ingin menguasai harta majikan korban yang tak lain pamannya sendiri. Kasus pembunuhan seorang asisten rumah tangga di ruang tamu rumah majikannya di Pondok Rangun, Cipayung, Jakarta Timur berhasil diungkap polisi. MD, 26 tahun, ditangkap aparat Subdit Jatanras Polda Metro Jaya tanpa perlawanan saat dalam perjalanan menuju Denpasar, Bali di sebuah bus di Tol Ngawi Kertosono, Jawa Timur sehari setelah membunuh Sri Lestari, 42 tahun. Dari hasil penyelidikan, motif pelaku menghabisi nyawa korban ingin menguasai harta majikan korban yang tak lain adalah paman dari tersangka. Tersangka ini sebenarnya merupakan keponakan daripada majikan korban. Kemudian tersangka ini datang ke rumah korban dengan berpura-pura meminjam termos. Kemudian pada saat korban lengah, korban ditusuk dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan oleh tersangka. Kemudian dengan maksud setelah menusuk pisau ini untuk memudahkan tersangka melakukan pencurian barang-barang dan uang milik daripada majikan korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya 3 buah ponsel dan uang tunai 2,6 juta rupiah yang diduga hasil curian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 dan 338 KUHP. Pekan lalu, seorang asisten rumah tangga tewas bermandikan darah dengan luka tikaman senjata tajam di bagian perutnya. Tubuhnya didapati di ruang tamu rumah majikannya pada Jumat pagi. Anak korban yang datang ke lokasi kejadian sangat terpukul menyaksikan ibunya tewas mengenaskan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Ya, teka-teki di balik aksi pembakaran terhadap 2 orang di Penjaringan, Jakarta Utara hingga seorang diantaranya tewas Senin siang terungkap. Pelaku membakar korban karena cemburu sang mantan istri memiliki kekasih. Muhammad Ridwan, 43 tahun, hanya bisa tertunduk saat dihadirkan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara Senin siang. Ia ditangkap polisi karena telah membakar mantan istri beserta kekasihnya, bahkan hingga menewaskan kekasih sang mantan. Kepada polisi, tersangka yang bekerja sebagai kernet angkutan umum mengaku cemburu saat angkotnya melintasi lokasi dan melihat kedua korban duduk berduaan di tepi jalan. Ia pun membeli bensin dalam plastik, menyiramkannya kepada kedua korban dan membakar keduanya. Kedua korban langsung menceburkan diri ke sungai. Sang mantan istri selamat dan kini dirawat di RSCM Jakarta. Namun kekasih sang mantan meninggal dunia akibat tenggelam dengan luka bakar di sekujur tubuh. Forensik menyatakan ada pasir dan berupa lumpur ya. Lumpur, pasir di dalam organ tubuhnya dan di dalam paru-parunya terdapat air sehingga terjadi pengembangan. Jadi besar kemungkinan korban meninggal karena tenggelam. Pemirsa, bayi laki-laki berumur 8 bulan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tewas diduga dibunuh ayahnya. Jasad korban ditemukan terkubur di samping kolam tambak udang.
tim Inafis dan Polres Pangandaran langsung mengevakuasi jasad bocah laki-laki berusia 8 bulan yang diduga dibunuh ayahnya di Dusun Buni Ayu, Desa Karanjaladri, Kabupaten Pangandaran. Jasad korban dikubur di area sebuah tambak yang sudah tidak beroperasi dengan kedalaman 30 cm. Kasus ini terungkap ketika ibu korban nampak linglung berjalan sendiri. Saat ditanya oleh seorang warga, ibu korban kemudian bercerita bila anaknya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh suami yang tak lain ayah korban 3 hari lalu. Warga pun segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung menuju lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Ibunya datang ke warga sambil nangis-nangis, warga menanyakan anak yang biasa digendong sama dia kemana. Kata ibunya, dibunuh oleh suami saya, tapi kami juga kan harus melakukan penyelidikan dulu karena suami ibu ini sampai sekarang belum ditemukan, kami lagi melakukan pencarian. Ayah korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan hingga kini masih buron. Jasad anak balita malang itu pun langsung dievakuasi tim Inafis Polres Pangandaran dan dibawa ke RSUD Banjar untuk diotopsi. Belum diketahui motif dibalik pembunuhan sadis ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan seorang anggota organisasi masyarakat atau Ormas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibekuk polisi. Pelaku ditangkap di Jalan Tol wilayah Semarang ketika akan pulang ke kampung halaman. Rekan-rekan ini dan sekitar. Seorang anggota Ormas tewas di sebuah kafe di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Aksi pembunuhan dilatar belakangi lantaran pelaku dendam terhadap korban yang sempat mengeroyoknya saat terjadi keributan di lantai 3 kafe tersebut. Pelaku kemudian mengambil celurit yang berada di sepeda motornya dan langsung menyerang korban. Korban pun tewas di lokasi kejadian dengan luka tusuk pada bagian perut. Petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi saat melakukan olah TKP berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik pelaku, baju bernoda darah, dan celurit yang digunakan untuk membunuh korban. Saya tegaskan ini bukan konflik antar ormas, bukan antar kelompok, bukan antar apapun yang mengatasnamakan komunitas, tapi ini adalah sifatnya sangat personal. Kemudian terhadap pelaku dikenakan pasal 338, subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Pembunuhan atau penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Ya, gara-gara cekcok masalah sampah, seorang kepala lingkungan di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dianiaya oleh tetangganya yang juga merupakan keponakannya. Nyawa korban tak tertolong setelah terluka di hidung dan kepalanya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah melihat jasad Laurentius Joldale yang disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Pitak, Langrembong, Manggarai, Senin pagi. Mereka tak menyangka korban tewas usai dianiaya tetangga yang juga merupakan keponakannya pada Minggu siang. Insiden dipicu masalah tumpukan sampah di got dekat rumah. Pelaku yang mabuk miras datang memprotes korban yang merupakan ketua lingkungan. Seketika terjadi cekcok mulut hingga korban dipukul. Si pelaku emosi dia langsung apa? Lu kenapa? Bapak langsung jangan begitu kan? Dia langsung refleks pukul bapak. Dia pukul bapak pakai tangan kanan sempat berdiri, bapak langsung terjatuh ke depan dalam keadaan tunduk, dalam keadaan darah juga lagi. Muka ke bawah. Iya. Pelaku saat ini sudah diringkus dan mengakui perbuatannya. Terkait dengan hasil pemeriksaan sementara nanti kita perdalam lagi apakah pelaku dalam keadaan mabuk. Namun sampai kemarin kita amankan pelaku masih dalam keadaan sadar. Pelaku sendiri mengaku tidak, Pak? Pelaku mengaku terhadap perbuatan yang dilakukan. Pelaku dijerat pasal penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Adrian Pantur melaporkan dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya, beralih informasi lainnya, pemirsa, seorang siswi SMA di Durensawit, Jakarta Timur yang hilang sejak 2 bulan lalu hingga kini belum ditemukan. Sementara seorang bocah laki-laki berumur 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diduga diculik seorang pria bersepeda motor di depan sebuah minimarket Minggu kemarin.
Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun dibawa oleh seorang pria bersepeda motor di depan sebuah minimarket di Jalan Batuaraya, Kecamatan Panangkukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu kemarin itu terlihat adanya komunikasi antara pelaku dengan korban. Bahkan korban sempat mengajak temannya, namun ia tak mau ikut. Orang tua korban sudah mencari anaknya yang diketahui bernama Fadli Sandewa ke berbagai tempat, namun tak membuahkan hasil, hingga akhirnya melapor ke polisi. Nangis. Nek dibawa lari Dewa. Ada orang gemuk-gemuk bawa ki. Nah bilang membersihkan rumah, dikasih uang 50.000. Pasca kejadian ini Bu, apa tindakan keluarga Bu? Saya pergi langsung cari, keliling mencari ki dulu. Tidak ada. Saya tidak dapat. Sementara itu siswi SMA di Durensawit, Jakarta Timur bernama Ella Septiana yang hilang sejak 2 bulan lalu hingga kini belum ditemukan. Orang tua menduga remaja berusia 16 tahun itu diculik oleh seorang lelaki. Ada di berita, teman-temannya sebagian tadinya nggak tahu, sekarang udah tahu bahwa anak saya ini kabur dibawa laki-laki. Dibawa laki-laki yang udah berkeluarga. Laki-laki yang udah berkeluarga. Coba tanggung jawab. Saya tahu laki-laki itu udah berkeluarga, saya tahu. Saat ini petugas kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur terus melakukan penyelidikan dan tengah mencari korban. Jadi keluarganya, orang tuanya sudah kita periksa ya. Kita periksa kenapa sih anak ini kabur atau pergi dan meninggalkan orang tuanya. Setelah dapat informasi, ini perginya setelah pulang nonton bioskop. Ya. Jadi ini kita sedang selidiki. Ya. Mudah-mudahan si anak bisa kembali nanti. Ella memiliki ciri-ciri berkulit putih dan rambut lurus bahu, serta dengan tinggi badan 145 cm. Pihak keluarga berharap bisa segera menemukan anaknya agar bisa kembali ke rumah dan bersekolah. Tim Liputan melaporkan. 3 unit bangunan yang dijadikan asrama siswa dan siswi SMA Negeri Modal Bangsa di Aceh Besar terbakar. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi lengkapnya bersama dengan rekan saya Nurul Cinta. Sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa. Gempa bumi tektonik berkekuatan 7,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Selasa dini hari tadi. Gempa yang berpotensi tsunami itu memicu kepanikan warga untuk menyelamatkan diri. Gempa bumi berkekuatan 7,5 magnitudo ini serta-merta membuat panik warga di kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa dini hari tadi. Masyarakat berlarian keluar rumah menuju jalan raya dan tempat ketinggian serta ruang terbuka. Getaran gempa juga dirasakan di kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Dilaporkan dampak gempa yang terjadi saat sejumlah penduduk sedang terlelap tidur ini, puluhan rumah serta kendaraan rusak berat dan ringan. Data BMKG menyebutkan gempa dengan kekuatan 7,5 magnitudo ini berpusat di 136 km barat laut Maluku Tenggara dan berpotensi tsunami. Gempa terjadi akibat adanya aktivitas subduksi Laut Banda. Juhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Kita ke informasi kebakaran yang melanda sebuah apotek di Kota Gianyar, Bali. Sementara di Aceh, sebuah asrama pelajar terbakar hingga menimbulkan kepanikan. Dalam video amatir terlihat sejumlah siswa panik dan berusaha mencari air untuk memadamkan api yang menghanguskan bangunan asrama mereka. Awal mula api dari asrama putri dan dengan cepat menjalar ke 2 gedung asrama lainnya. Gedung asrama milik SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar itu sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar, sehingga mempercepat merembetnya api. Peristiwa terjadi saat seluruh siswa mengikuti apel pagi sehingga korban jiwa bisa dihindari. Dugaan sementara kebakaran itu diakibatkan oleh korsleting listrik. Selanga itu Pak. Api dari barak selanga? Iya. Kalau barak selanga itu apa? Asrama kah, ruang kelas atau apa? Asrama, kami ada asrama selanga, kemudian sama jumpa Pak. Jadi yang pertama kali itu di selanga. Karena yang tentang listrik, kan listrik itu juga apa yang kenapa kami kurang tahu. Tadi waktu kejadian ada orang nggak di ruangan? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak ada nama gue. Sementara di Gianyar, Bali, sebuah apotek berada tidak jauh dari Pasar Rakyat Gianyar Senin siang terbakar.
4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Nah, untuk sumber penyebab kebakarannya masih kita lakukan penyelidikan. Dan langsung ada api dapat dipadamkan dari unit BMK sampai 4 unit menurunkan armadanya, kemudian anggota dari Ion Sipur dan anggota dari Polsek hadir untuk memadamkan api. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, Polsek Kota Gianyar saat ini tengah melakukan penyelidikan, sementara kerugian yang diderita pemilik apotek ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Kita ke ibu kota, viral di media sosial sebuah truk pengangkut tinja kepergok membuang limbah di saluran drainase kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut telah mengidentifikasi truk tinja itu. Mobil buang tinja di jalan ya nih, mobilnya nih. Buang tinja di jalan alasannya kepenuhan, dipergokin langsung kabur nih. Seorang pengendara sepeda motor ini berupaya mengejar truk pengangkut tinja usai diduga nekat membuang limbah ke saluran drainase di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Senin siang. Panik aksinya dipergoki, truk langsung tancap gas. Buntut dari viralnya video ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebut telah mengidentifikasi truk tinja tersebut. Terkait viralnya truk tinja yang membuang limbah sembarangan, saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Kita sudah mengidentifikasi dari nomor polisinya, siapa pemiliknya dan di mana poolnya. Saat ini kita sedang melakukan pengejaran, mudah-mudahan tidak lama lagi akan tertangkap. Aksi truk tinja yang kedapatan membuang limbah tidak pada tempatnya bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengamankan supir berikut kernet truk yang kedapatan membuang limbah sembarangan di kawasan Matraman dan Cawang, Jakarta Timur. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Beralih ke informasi lain, aktris dan politikus Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Vena Melinda melaporkan kekerasan yang sudah dilakukan Ferry saat mereka berada di kota Kediri. Ferry Irawan tak mau berbicara banyak kepada wartawan seusai diperiksa oleh penyidik Reskrim Polda Jawa Timur Senin siang terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh sang istri Vena Melinda. Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Mas, terkait laporan ini gimana Mas tanggapannya, Mas? Ini klarifikasi aja. Sementara itu, Polda Jatim membenarkan adanya laporan dugaan KDRT yang terjadi di sebuah kamar hotel pada 8 Januari di kota Kediri. Bahkan Vena mengklaim kerap diancam oleh sang suami. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah. Pakai tangan kosong atau ada? Kepala. Si terlapor sering melakukan ancaman atau kekerasan ke korban. Sudah berapa lama nih? Secara verbal atau fisik? Fisik. Ancamannya sudah berlangsung berapa lama nih? Seringkali menurut korban. Sementara itu, meski sudah diperiksa, hingga kini status Ferry pun masih menjadi saksi. Sedangkan pasca diperiksa penyidik, Senin siang kondisi Vena Melinda dari laman sosial media sang anak dikabarkan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Vena Melinda yang melaporkan Ferry Irawan dalam kasus KDRT ini mengagetkan publik. Pasalnya selama ini keduanya dikenal mesra dan kerap membagikan kisah perjalanan liburan mereka di media sosial. Termasuk mereka juga baru pulang liburan dari Hong Kong beberapa waktu lalu. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. 184 imigran Rohingya yang terdampar di pantai Giging, Krung Raya, Aceh akhirnya direlokasi. Mereka kini ditempatkan di rumah sejahtera milik Dinas Sosial Aceh. Para pengungsi Rohingya ini dikumpulkan untuk didata sebelum dipindahkan dari pantai Giging, Krung Raya, Aceh Besar pada Senin siang. Satu persatu pengungsi ini dikawal petugas menuju truk yang akan mengangkut mereka menuju tempat penampungan sementara. Selanjutnya 184 imigran Rohingya ini akan ditampung di UPTD Rumah Sejahtera milik Dinas Sosial Aceh sambil menunggu lokasi penempatan berikutnya sesuai keputusan pemerintah. Ini akan kami geser ke pengungsian di UPTD Dinas Sosial di Ladong.
jadi bersama rekannya yang lain. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya akan didatakan kembali oleh pihak imigrasi. Kemudian untuk pelayanan kesehatan maupun lain-lainnya akan diurusi oleh IOM maupun UNHCR. Para pengungsi yang dipindahkan ini akan bergabung dengan 57 imigran Rohingya lainnya yang ditempatkan di lokasi yang sama. Rekan mereka merupakan pengungsi Rohingya yang terdampar di Gampong Ladong pada 25 Desember 2022 lalu. Hingga kini sudah ada 241 pengungsi telah ditempatkan di lokasi tersebut. Muhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Besar, Aceh. Presiden Joko Widodo menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara di Banyuwangi, Jawa Timur. Festival itu digelar dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU. Festival Tradisi Islam Nusantara menjadi bagian dari rangkaian acara 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan diperingati tepat pada 7 Februari 2023. Festival diisi dengan pertunjukan santri, diantaranya kreasi Hadroh Nusantara yang diikuti 300 penabuh rebana dan 500 penari yang membawakan ragam tari daerah berbasis Islam di Nusantara. Presiden Joko Widodo mengajak umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara dengan senantiasa menggunakan seni budaya sebagai bagian dari dakwah dan syiar. Di sela-sela sambutannya, Kepala Negara membagikan sepeda kepada para santri dan banser yang tampil di acara festival ini. Karena itu saya ingin mengajak umat Islam di seluruh penjuru tanah air, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk ikut menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara yang beragam, menggunakan seni budaya sebagai bagian dari dakwah dan syiar untuk membangun peradaban, membawanya tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman di masa depan. Timnas Indonesia gagal maju ke partai final Piala AFF 2022. Skuad Garuda dipastikan tersingkir usai menelan kekalahan atas Vietnam. Mimpi tim nasional Indonesia untuk bisa menjadi juara di ajang Piala AFF 2022 pupus sudah. Skuad Garuda dipaksa menyerah oleh Vietnam pada babak semifinal yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam pada Senin malam. Tuan rumah bahkan berhasil unggul cepat saat laga baru berjalan 3 menit. Tendangan Nguyen Tien Linh tak dapat ditepis oleh penjaga gawang Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga jeda. Memasuki paruh kedua, tim berjuluk The Golden Star justru semakin memperlebar margin skornya atas Indonesia. Nguyen Tien Linh kembali menjadi momok bagi skuad Garuda lewat gol keduanya yang dicetak melalui sundulan. Kedudukan 2-0 bagi Vietnam bertahan hingga laga usai. Vietnam kini tinggal menunggu pemenang antara Malaysia atau Thailand sebagai lawannya di final. Sementara bagi Indonesia, hasil ini memperpanjang rekor buruk skuad Garuda yang tak pernah mampu menjadi juara Piala AFF sejak 1996. Merayakan hari jadi yang ke-28 tahun, Indosiar kembali menggelar perayaan ulang tahun yang begitu megah di Studio Daan Mogot, Jakarta. Fokus Pagi segera kembali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini dari laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1. Bayangkara FC berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0. Ya, Kasim Botan ini jadi bintang The Guardian berkat gol tunggalnya di partai ini. Laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1 mempertemukan PSIS Semarang kontra Bayangkara FC di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Senin sore. Meski bermain di rumah sendiri, PSIS lebih sering tertekan oleh sang tamu. Di babak kedua, The Guardian masih terus menebar ancaman. Salah satunya lewat sepakan bebas Anderson Sales di menit ke-62. Beruntung kiper PSIS Wahyu Trinugroho dapat menghalau bola tersebut. Kebuntuan berakhir pada menit ke-65. Lewat skema serangan balik cepat, penyerang Bayangkara Andik Firmansyah menerima bola yang membentur Fredian Wahyu. Bola liar langsung disambar Kasim Botan dan Bayangkara unggul 1-0. Tidak ada gol lagi tercipta hingga bubaran. Bayangkara meraih 3 angka dan naik ke posisi 13 dengan koleksi 19 angka, sedangkan PSIS di peringkat 11 dengan raihan 20 poin.
Ya, duel sengit pada laga tunda pekan ke-6 BRI Liga 1 akan mempertemukan Barito Putra kontra pemuncak klasemen sementara PSM Makassar. Jelang laga nanti, Barito akan mendapat tambahan tenaga baru dengan kedatangan pemain asing Gustavo Tocantins. Duel dua tim beda kasta akan tersaji di Stadion Demang Lehman pada laga tunda pekan ke-6 BRI Liga 1. Tuan rumah Barito Putra yang kini berada di zona degradasi akan menjamu pemuncak klasemen sementara PSM Makassar. Meski masih berkutat di papan bawah, tapi Barito mulai menunjukkan performa menanjak. Laskar Antasari berhasil bangkit pada 2 pertandingan terakhir dengan selalu meraih kemenangan atas Bayangkara FC dan Persita Tangerang. Selain itu, Barito juga mendapat tambahan tenaga baru dengan hadirnya pemain asing Gustavo Tocantins yang direkrut dari Persikabo. Sementara di kubu PSM, kemenangan di laga ini menjadi harga mati yang wajib diraih Juku Eja jika tidak ingin turun dari puncak Klasifika. Pasalnya di posisi 3 besar yang dihuni PSM, Bali United dan Madura United mengoleksi poin yang sama yakni 33. Melawan Barito, BSM juga tidak akan diperkuat 2 pilar utamanya, yakni Ramadan Sananta dan Yakob Sayuri yang absen membela timnas. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, Cia, ini kita perayaan HUT ke-28 Indosiar tidak saja menampilkan pertunjukan musik yang spektakuler dan luar biasa. Ya, tapi kita juga akan menampilkan drama komedi yang diperankan 2 jagoan menirukan artis dan tokoh terkenal. Ya, siapa lagi kalau bukan Gilang Dirga dan Rina Nose. Wah, kira-kira Gilang Dirga dan Rina Nose lagi menirukan siapa ya? Seru nih kalau 2 jagoan impersonate alias menirukan orang lain beradu peran dalam satu panggung. Gilang dan Rina akan tampil dalam drama komedi musikal saat perayaan HUT ke-28 Indosiar. Keduanya akan menirukan karakter dalam mega film Asia yang disiarkan di Indosiar dan juga sejumlah tokoh dalam negeri, termasuk tokoh politik nasional. Aku salah satunya tercetuslah Ibu Risma gitu. Jadi ini baru pertama kali aku mainin juga karakternya, baru pertama kali aku coba observasi untuk impersonate Ibu Risma. Ya tantangannya di observasi karena ini baru pertama kali dan nanti dimaininnya tuh langsung live. Jadi itu agak susah sebetulnya gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti. Wah, penasaran ya? Selain harus mirip, tentunya juga harus bisa menghibur. Dan ini jadi tantangan tersendiri. Jujur kita sebenarnya bukan pakai skrip yang harus ngomong ini habis ini ngomong ini, enggak juga. Kita dikasih benang merahnya, nanti habis ini kesini gitu doang. Jadi penulis membebaskan kepada kita untuk berekspresi. Nah, paling tinggal mengisi kosong-kosongnya itu supaya lucu gimana, supaya menghibur gimana gitu. Puncak perayaan ulang tahun ke-28 Indosiar akan dikemas 2 hari, yakni dalam konser Indosiar Best pada 10 Januari dan konser Raya Indosiar luar biasa pada 11 Januari. Auriga Agustina dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Merayakan hari jadi yang ke-28 tahun, Indosiar kembali menggelar perayaan ulang tahun yang begitu megah di Studio Daan Mogot, Jakarta. Ya, Cia, dan laporan ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus pagi hari ini. Dan malam ini rayakan kemeriahan ulang tahun ke-28 tahun Indosiar luar biasa. Dengan ratusan artis luar biasa Indonesia dipadu 8 host idola Indonesia. Ya, tentunya dimeriahkan oleh Agnes Mo, Iwan Fals, Raja Dangdut Dunia Rhoma Irama, Diva dan Divo Pop dan Dangdut, Rosa, Ari Lasso, Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Nasar, serta pasangan selebriti terviral, penyanyi terviral, anak artis terfenomenal, Sang Ratu Roasting. Ya, saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best malam ini 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan besok malam konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa Rabu 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live eksklusif di Indosiar. Dan mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra dan saya Nurul Cinta pamit. Selamat pagi. Sampai jumpa. Hari ulang tahun ke-28 Indosiar hadir untuk memberikan hiburan kepada pemirsa setia Indosiar. Tayangan ini juga menjadi tanda karya para musisi Indonesia.
kehadiran penyanyi terkenal membuat acara puncak perayaan ulang tahun Indosiar begitu spesial dan megah. Hal ini diakui oleh salah satu pengisi acara, Farel Prayoga, yang akan menyiapkan penampilan terbaiknya. Bangga banget dan ya gak nyangka bisa di HUT Indosiar itu. Semoga Indosiar kedepannya makin sukses, jaya selalu. Semoga yang diharapkan tercapai semua. Selain Farel, turut hadir penampilan luar biasa penyanyi papan atas lainnya dengan beragam tema unik dan warna-warni. Mulai dari Agnes Monica, Rosa, Ivan Fals, Farel Prayoga, hingga Via Valen. Sekarang mau latihan nih sama Farel, sama ini latihan. Ya. Selalu spesial. Malam puncak hari ulang tahun ke-28 Indosiar akan digelar 2 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 10 dan 11 Januari 2023. Rizka Dior dan Gilang Robi melaporkan dari Jakarta. Saya Yakub Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Indosiar ke-28. Teruslah kreatif dan sajikan tayangan yang menginspirasi dan edukatif. Menyongsong tahun politik, saya berharap Indosiar dapat terus memberikan tayangan yang menyejukkan dan merajut kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konser 28 tahun Indosiar luar biasa. Vibes in Indosiar.